Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik baru dari PGI, ya, Phoenix Gramedia Indonesia, yang judulnya Paman dari Dunia Lain. Jadi judul Inggrisnya itu Uncle from Another World. Kalau yang judul Jepangnya itu Isekai Ojisan. Oke, jadi ini adalah manga yang dibuat dari dia bukan dari apa namanya light novel. Jadi mostly kalau kalian baca yang PGI ya itu rata-rata pakai light novel kan. Dari light novel dibuat komik, tapi yang ini enggak. Jadi ini apa namanya? Dia komiknya dikarang oleh ini Hotondo Shindeiru. Jadi kalau kalian lihat light novel itu kan ada kayak karakternya siapa, ilustrasinya siapa, pengarangnya siapa. Tapi ini Hotondo Shindeiru dia yang buat. Nah, ceritanya itu isekai ya, seperti biasa isekai, tapi isekainya agak beda di mana kalau komik-komik yang PGI kan isekainya itu ditabrak atau apa ya kan ke dunia lain dan kita lihat ya, kita baca ceritanya ketika mereka sudah sampai di dunia lain. Tapi yang kali ini beda di mana ya orangnya sudah ke dunia lain, balik lagi ke dunia sekarang. Oke, jadi istilahnya dari bumi ke dunia lain, terus balik lagi ke bumi lagi gitu. Oke, jadi ceritanya itu tentang pamannya yang sebenarnya koma, mengalami koma karena kecelakaan ya. Jadi saat mengunjungi pamannya yang terbangun dari koma selama 17 tahun, Takafumi menyaksikan sihir mengejutkan yang dikeluarkan oleh si paman. Benar, sang paman adalah orang yang baru kembali dari dunia lain. Pedang kata-kata yang ditusukkan oleh pertemanan dengan gadis yang menutup hatinya, kehidupan di dunia pedang, dan sihir penuh pertumbuhan darah, serta air mata. Inilah cerita komedi dunia lain dan budaya lain jenis baru yang merangkai kenangan buruk sang paman di dunia lain dan sejarah game yang penuh nostalgia. Oke, jadi ceritanya itu pamannya itu bangun dari koma, di mana dia membawa ingatan ketika dia koma tersebut. Jadi waktu dia koma itu dia istilahnya ke dunia lain dan dia mempelajari sihir dan juga kemampuan-kemampuan tertentu di dunia lain. Tapi pamannya ini adalah wibu yang parah banget gitu. Oke, nah pertama kita lihat ada covernya dulu ya. Covernya itu wis keren ya, ada emas-emasnya gitu kan. Emasnya, ting ting. Oke, harga 65.000 tapi dia nggak ada halaman warna. Jadi awalnya gue kira PGI itu semua bakal ada halaman warna, tapi yang ini nggak. Mungkin ya dari Jepangnya itu memang nggak ada halaman warna. Nah, terus untuk cover ini ciri khasnya cover Jepang ya biasanya mereka itu pertama itu beda ya, cover dalam dengan cover jaket beda. Terus mereka suka bikin yon koma di sini. Ya, beberapa ada yon koma, beberapa itu kasih explicit content, jadi kayak ada yang seksi-seksi ataupun fan service ya biasanya mereka buat di sini. Oke, tertutup tapi kan, nah belakang juga ada. Oke, jadi ceritanya itu tentang pamannya yang terbangun seketika 17 tahun mengalami koma dan gambarnya itu beda ya dengan komik-komik PGI lainnya yang memanjakan mata. Yang kali ini gambarnya agak kalah sih, sejujurnya agak kalah. Oke, nah gambarnya seperti ini. Mirip gambar apa ya? Kayaknya ada satu komik yang modelnya mirip gitu. Mirip itu. Arakawa kan ada baca nggak? Arakawa Under the Bridge. Mirip sih menurut aku. Oke. Jadi ceritanya dia kan karena pamannya itu baru bangun dari koma. Jadi eh, ponakannya ini istilahnya kasih tumpangan lah untuk tidur gitu kan. Tapi ya karena dia pengangguran gitu lama ya, dia pun ya jadi YouTuber dan juga ya, menjalani hidupnya itu seperti gimana ya, kayak wibu gitu deh. Karena dia awalnya juga wibu sih. Oke. Nah, seperti ini. Oke, nah buat kalian yang suka komik komedi, mungkin ini bakal kalian suka gitu. Tapi ya pribadi ini slapstick komedinya itu lebih ke komedi-komedi Jepang ya, yang kalian kalau nggak ada basic ataupun kalian nggak tahu tentang budaya Jepang itu mungkin kalian bakal sedikit bingung ya. Sebenarnya dia ngomongin apa dan juga mungkin joke-nya itu kalian nggak bakal nangkep ya, karena agak gue bacanya juga
kayaknya ini ada gimana gitu ya, kayak gimana. Tapi ya komedinya dapet sih, komedinya lucu-lucu. Tapi ya belum tentu kalian bakal nangkap kelucuannya di mana, karena dia banyak mencampurkan budaya-budaya Jepang ataupun apa namanya gaya hidup orang Jepang ya. Jadi dipakai di sini. Oke. Nah, untuk kalian yang suka komedi, mungkin kalian bakal suka. Tapi kalau kalian rasa, ini just another isekai ya, yang isekai yang nggak ada actionnya gitu. Kalau biasa mostly isekai itu seperti komik apa ya kemarin itu Overlord atau apa itu kan, mantap gitu ya. Cuma ini lebih ke genre-nya itu lebih ke apa komedi. Dan ya dari tahun 2018 sampai sekarang ini masih ongoing di volume 11 ya. Ceritanya bakal sampai gimana aku nggak tahu sih ya, tapi don't expect too much ya. Kalau komik-komik ginian dia biasanya ya alur ceritanya santai. Dia nggak ada yang kayak ada klimaksnya atau gimana, enggak. Dia lebih ke ya daily life lah gitu, slice of life gitu. Oke, sekian untuk review komik ya, Paman dari Dunia Lain. Sampai di sini, semoga bermanfaat dan terima kasih.